Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita semua akan belajar bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi Prisma ORM di dalam project Elysia.js. Langsung saja di sini teman-teman silakan buka artikel yang kedua di sini ya. Oke, di sini ada penjelasannya apa itu Prisma ORM ya di sini. Prisma ORM atau Object Relation Mapping ya adalah sebuah tool ORM yang digunakan untuk mengelola interaksi antar aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu ya, seperti JavaScript atau TypeScript dengan database relasional seperti MySQL ya. Prisma memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan database menggunakan model data dalam kode tanpa perlu menulis SQL secara manual. Nah, jika teman-teman sebelumnya menggunakan framework PHP seperti Laravel, nah Prisma ORM ini seperti Eloquent yang ada di dalam Laravel. Jadi memudahkan kita dalam menuliskan sebuah query di dalam aplikasi kita dan menghubungkannya ke dalam database. Oke ya. Di sini ya bisa teman-teman baca alasan menggunakan Prisma ORM ya. Sintaknya mudah digunakan, auto generate schema, migration ya, tentu saja framework modern itu sudah menggunakan migration seperti ini. Kemudian dapat diintegrasikan dengan beberapa framework populer, termasuk ini ya, Elysia.js ini sendiri ya, bisa kita gunakan di Express, Next.js dan masih banyak lagi. Oke. Setelah kita mengenal apa itu Prisma ya, maka kita akan lanjutkan belajar bagaimana cara menginstal dan melakukan setup Prisma di dalam project Elysia.js. Oke. Di sini saya akan stop dulu servernya. Saya akan masuk ke dalam VS Code. Ya di sini. Kemudian di sini ya, kita akan melakukan instalasi Prisma ORM. Oke, kita copy aja di sini. Teman-teman bisa ditulis biar terbiasa ya. Di sini saya akan besarkan aja. Ya, seperti ini ya. Oke, kita install seperti ini. Di sini, nah, teman-teman bisa lihat performa instalasi dependensi menggunakan ban sangat cepat sekali, bahkan per 0 sekian detik ya sudah selesai seperti ini. Ya, di sini ya, millisecond ya. Sini teman-teman lihat jika proses instalasi Prisma berhasil dilakukan, teman-teman bisa lihat di sini package.json. Nah, di sini ya sudah ditambahkan Prismanya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan setup Prisma di dalam project Elysia.js. Nah, di sini kita akan menggunakan ban X ya. Dan kita menjalankan perintah Prisma init. Nah, dari perintah ini nanti kita akan dibuatkan dua file ya. Yang pertama adalah folder baru dengan nama Prisma, di dalamnya ada file bernama schema.prisma. Nah, di sini nanti kita akan gunakan untuk menuliskan sebuah model dan relasi dan lain sebagainya. Sedangkan kemudian di file yang kedua kita akan dibuatkan file yang bernama .env di dalam root project atau di project yang paling luar ya. Nah, ini akan kita gunakan sebagai konfigurasi untuk mengkonfigurasi koneksi database-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita copy ya, ban X Prisma init. Oke ya, di sini teman-teman bisa lihat, maka akan terbuat folder baru dengan nama Prisma. Di dalamnya ada schema.prisma seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita ada file baru dengan nama .env seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Si Prisma ini secara default dia menggunakan database Postgres ya. Nanti kita akan gunakan database MySQL aja ya. Sini kita masuk di langkah ketiga, yaitu mengkonfigurasi koneksi database-nya. Nah, silakan teman-teman buka file.env, kita ubah menjadi konfigurasinya seperti ini ya. Kita menggunakan MySQL seperti ini, kemudian diikuti username MySQL-nya. Kemudian jika teman-teman tidak menggunakan password, maka dikosongkan saja seperti ini. Tapi jika teman-teman menggunakan password, maka silahkan diisi passwordnya. Oke, kita copy di sini ya. Teman-teman buka di ini file.env, kemudian kita ganti aja semua seperti ini ya, MySQL, kemudian username-nya root, karena passwordnya saya menggunakan password ya, di sini menggunakan password seperti ini, maka saya akan isi seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan password, maka silahkan dikosongi aja seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini localhost, portnya MySQL ya. Kemudian di sini database yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan database dengan nama db_ban_API seperti ini. Kita save seperti ini, kita close.
Langkah selanjutnya yaitu membuat schema table ya. Silakan teman-teman buka ini Prisma schema ya. Schema.prisma, kemudian disuruh mengubah seperti ini. Nah, di sini kita akan mengubah provider database-nya menggunakan MySQL seperti ini. Kemudian kita tambahkan model seperti ini. Nah, model ini nanti akan di-generate di dalam database menjadi sebuah tabel yang bernama post. Dan isinya adalah ID, title, content, created at, dan updated at. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita copy di sini. Teman-teman masuk di Prisma, schema.prisma. Nah, ini ya, dia secara default menggunakan PostgreSQL, kita akan ganti menjadi MySQL. Nah, kurang lebih seperti ini ya. MySQL, di sini kita membuat sebuah model baru dengan nama post ya. Di sini ada kolom atau atribut ID, dia tipe datanya integer, kemudian dia default ya. Dia menggunakan auto increment, kemudian titlenya menggunakan string 255 dan seterusnya ya. Nah, di sini kita tambahkan add map seperti ini dengan nama post, artinya nanti tabel yang di-generate di dalam database dengan nama post seperti ini. Nah, jika kita tidak menggunakan kode seperti ini atau kita hapus kodenya ini, maka nama tabelnya nanti akan diambil dari nama modelnya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita simpan di sini. Setelah itu ya, di sini ada penjelasannya, teman-teman bisa baca juga. Setelah itu kita akan belajar menjalankan proses migrate ya. Di sini kita menggunakan ban X Prisma migrate dev, kemudian kita berikan nama migrasinya yaitu post. Nah, nanti jika berhasil ya, maka kita akan dibuatkan file migration ya dengan nama random seperti ini sesuai tanggal pembuatannya. Oke, kita akan coba di sini. Ini ya. Kita akan coba jalankan di dalam terminal. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat akan ada folder baru dengan nama migration. Kemudian di sini nama foldernya akan random dan di dalamnya adalah sintak SQL yang di-generate ya sesuai dengan migrasi yang kita buat di sini. Nah, ini hasil generate-nya menjadi sintak SQL-nya seperti ini. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam database-nya, maka nanti database beserta tabelnya akan otomatis di-generate ya. Kita akan masuk ke dalam database-nya di sini. Nah ya, di sini ya, DB-nya akan di-generate, kemudian di dalamnya ada tabel post yang di-generate tadi. Isinya ada title, content, created at, dan updated at. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi Prisma ORM di dalam project Elysia.js. Di video berikutnya kita nanti akan belajar bagaimana cara menampilkan list data menggunakan Elysia.js. Terima kasih.